Kalau guru mungkin nggak bisa ya tergeser sama teknologi. Kan ada teknologi yang menyenangkan dan nggak menyenangkan. Yang teknologinya kan itu pasti cepat banget anak-anak nyampernya. Apa yang nyampernya bahasa Indonesia ya? Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Dania Supramadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrol santai soal dunia guru di era digital, mulai dari teknologi, kemudian etika konten di sekolah, sampai dengan realita gimana sih anak-anak generasi sekarang katanya sih beda sama generasi zaman dulu. Nah, udah ada bersama kita seorang guru inspiratif penuh dengan konten-konten yang motivasi banget, sekaligus dinobatkan sebagai GTK transformatif terbaik 1 Jawa Timur. Halo Pak Guru Isra. Halo. Ini siapa gurunya? Siapa nih? Terima kasih banget ya Pak ya udah mau datang di podcast kita, podcast 10. Sekali nama ya? Iya, kita namanya udah dari tahun kemarin loh ini. Kayaknya waiting listnya banyak. Gimana kabarnya Pak? Baik, Mbak siapa ini? Saya panggilnya ya? Panggilnya Dania aja. Oke, Mbak Dania. Iya, alhamdulillah baik. Kalau kita ngomongin soal guru ya Pak ya, guru rasanya kayak udah berubah banget ya sama guru zaman sekarang sama guru yang kita lihat waktu di bangku sekolah, apalagi di bangku SD. Kayaknya beda banget. Gimana Pak ngerasain sendiri sebagai seorang guru masa kini? Kalau aku dulu tuh melihat anak-anak, misalkan aku masih sekolah ya, itu kan kelihatan banget kita takut banget sama gurunya. Gurunya, gitu. Kita udah nggak berani. Tapi kalau sekarang tuh setelah saya sendiri jadi seorang guru, itu mau nggak mau kita juga harus menyelami dunia anak. Jadi nggak bisa tuh kayak kita tiba-tiba datang ke kelas dengan wajah garang bawa penggaris terus dok diam semua, itu udah nggak bisa. Anak sekarang udah nggak bisa digituin. Jadi kita harus menyelami dunia mereka agar apa yang kita mau sampaikan itu bisa sampai ke mereka gitu. Oh, jadi udah nggak ada yang kukupan tadi gimana sekarang ceknya? Kalau kukupannya tetap. Oh, tetap ya. Ada salah satu bentuk disiplin ya. Oke, kalau kan buku mau masuk kelas itu lihat dulu bukunya. Kalau dulu itu kan guru dianggap serba bisa gitu. Apakah sekarang juga malah tambah gitu? Kalau menurut saya tambah kelihatan serba bisa ya. Orang menganggap guru itu semuanya serba bisa terutama dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Semua orang itu melihat guru, kue guru pasti kue isunya menyangkut. Terutama ketika kita udah kembali ke lingkungan. Ketika jadi guru kan kita nggak bisa tuh melepasin jaket guru kita sampai lingkungan pun pasti kita dipanggil Pak Guru gitu. Misalkan nih kayak ada bos kampling, terus kemudian ketua RT, terus apa ya kalau sekarang magenan ya masih kalau magenan pasti yang mimpin kan Pak Guru aja yang pasti bisa gitu. Jadi di mana-mana pun pasti guru dianggap serba bisa. Oke, betul. Soalnya dulu waktu aku masih sekolah juga apapun pertanyaanku pasti tanya ke guru ya kan. Pasti bisa jawab ke gurunya gitu, gurunya gitu. Bahkan sampai sekarang di era yang teknologi yang serba AI, anak-anak SD sekarang udah pegang HP belum? Sudah ya. Udah main AI juga. Sudah main AI. Keren. Tapi itu PR nggak sih Pak? Kalau buat AI sendiri? Kayaknya pasti PR Mbak ya. Terkadang kalau anak dari awal itu udah kecanduan AI. Kalau dulu kan kita dipaksa belajar nih, dipaksa baca sama bapak ibu guru, sama orang tua kita di rumah itu kan dipaksa baca. Kalau sekarang dengan berkembangnya teknologi, terutama AI tadi, kita harus pinter-pinter nih memilah-milah. Sebenarnya pertanyaan yang dikasih siswa itu harus dipilah juga, nggak bisa jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Google. Kan nanti kelihatan tuh misalkan ada jawabannya ini kan sama akhirnya kalau di AI itu. Jadi kita harus pintar-pintar memilah pertanyaan. Terus yang kami sering laksanakan di sekolah itu, kita ketika anak mengumpulkan tugas kita nyari feedback dari anak. Jadi anak itu diminta secara langsung untuk bercerita apa sih yang kamu tulis dari
PR kemarin gitu. Dan situ kan kita kelihatan, oh anak ini beneran bisa belajar, beneran mengerjakan sendiri sama mungkin hasil dari guru les atau dari AI kan kelihatan dari situ. Jadi kita ngeceknya dari situ. Kalau zaman dulu kan aku SD yang ngerjain PR itu ibuku ya. Sekarang karena saya ngerjain AI. Kalau Pak Guru Krisna sendiri ya kan aktif di media sosial nih, merasa nggak sih bahwa guru itu juga perlu hadir di dunia digital? Kalau kami merasa perlu, sangat perlu banget. Terutama itu tadi seperti yang saya katakan di awal, kalau kita sebagai guru zaman now, guru zaman sekarang itu harus pintar-pintar menyelami dunia siswa. Siswa lagi brandingan apa ya sekarang? Roblox ya? Iya. Roblox ya, kita harus mau Jadi kita main Roblox. Buat apa? Buat ngobrol sama anak. Karena dengan kita bisa ngobrol dengan anak, kan anak kalau ngobrol masalahnya berat-berat itu sekarang nggak mau ya. Iya. Maunya ngobrol seneng-seneng gitu ya. Jadi mau nggak mau saya juga harus main Roblox. Terus mungkin ML, Mobile Legends itu juga saya pernah main, PUBG itu juga saya pernah main. Buat apa? Buat bukan semata-mata untuk menyampaikan materi enggak, tapi mendekatkan bonding kita. Jadi bonding kita bisa terbangun dengan hal itu. Jadi kita misalkan bondingnya sudah terbentuk, otomatis materi apapun yang kita sampaikan ke anak itu pasti sampai, insya Allah. Itu. Oh, jadi main FF juga. Ini Pak Guru nih ngajar kelas berapa? Saya kelas 6. Kelas 6. Jadi masa-masanya mau naik ke SMP ya. Masa-masanya pubertas, masa-masa peralihan dari ya mungkin anak baik-baik mungkin apa ya tingkatnya agak aktif banget gitu. Di situ juga masa-masa bisa kenal ke pergaulan bebas juga. Betul sekali. Pernah nggak sih ada momen gitu, ada yang bilang, Pak saya tahu Pak Krisna loh di medsos gitu. Saya banget. Muridnya gitu. Murid bahkan dari kelas 1 ternyata setelah saya main TikTok itu saya tahu kalau anak kelas 1 kelas 2 itu udah punya akun TikTok. Kadang itu malamnya gitu ya, tiba-tiba ada nama X mengikuti saya. Besok paginya dia konfirmasi ke saya, Pak Krisna kemarin malam saya habis ketik tanya Pak Krisna gitu. Saya lihat Mas A ini dikontenin oleh Pak Krisna gitu. Besok kalau aku udah di kelas Pak Krisna boleh dong aku juga dikontenin gitu kan. Oh jadi malah anak-anakku seneng ya Pak ya? Betul. Tapi sekarang lebih cepat muridnya apa lebih cepat gurunya sebenarnya sama teknologi? Kalau anak sekarang tuh beda banget ya. Anak sekarang itu apapun, terutama teknologi yang menyenangkan. Iya. Kan ada teknologi yang menyenangkan dan nggak menyenangkan nih. Yang teknologi menyenangkan itu pasti cepat banget anak-anak nyambilnya. Apa ya nyambilnya bahasa Indonesia ya? Kayak mencapainya apa ya? Apa ya? Jadi connect-nya ke teknologi itu sangat cepat banget. Karena itu kan yang pertama dipermudah di rumah. Karena orang tua juga beberapa orang pasti membiarkan anak bermain HP supaya anak nggak mengganggu kegiatan orang tua. Terus juga beberapa bener-bener dia pegang HP sendiri karena kadang nih misalkan habis lebaran kan dapat uang banyak, dia punya uang saku banyak dibuat beli HP. Nah itu salah satu sebenarnya dampak negatifnya memiliki anak megang uang seperti itu. Dia bisa beli HP, dia bisa beli teknologi. Terus dia memainkan teknologi tanpa pengawasan dari orang lebih tua atau bapak ibu guru, itu yang menjadi bahaya dari teknologi sekarang itu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi guru sendiri mendukung nggak sih Pak penggunaan handphone di sekolah atau penggunaan handphone untuk anak-anak gitu, aku SD gitu kan masih kecil banget. Sebenarnya di beberapa part mungkin kami membutuhkan handphone ya, tapi untuk jangka panjang handphone ya nggak dianjurkan untuk pembelajaran yang ada di SD, karena itu tadi anak juga nggak paham nih buat apa HP sebenarnya. HP buat belajar kan penyadarannya nggak mungkin di SD, pasti mungkin SMP, SMA itu baru diajarkan. Di SD kan oleh dia senang-senang pakai HP buat main game, buat lihat YouTube, dan seperti itu. Jadi sebisa mungkin dihindari untuk penggunaan HP itu di tingkat sekolah dasar, terutama anak kelas rendah. Pas 1, 2, 3 itu ketika sudah punya HP pasti kedepannya bakal repot nanti. Oke. Tapi kalau di sekolah dilarang ya? Dilarang bawa HP ya. Sekarang lagi ramai banget ya Pak ya, AI terus internet, wifi bahkan udah ada di mana-mana gitu kan. Kita jalan sedikit aja udah nyantol wifi. Sebenarnya itu tuh membantu guru sendiri atau malah menjadi tantangan? Kalau AI terus
dengan teknologi yang sangat pesat tadi Mbak ya, itu seperti dua mata pisau. Beberapa part itu memang membantu, tapi beberapa part juga itu mengganggu. Iya. Yang membantu, yang mengganggu. Membantunya tuh mungkin kita juga nggak mau anak kita itu ketinggalan zaman. Kita anak-anak juga harus tahu, harus berproses. Karena apa? Itu salah satu bentuk cara ngobrol mereka kan sekarang yang dibahas teknologi ya, bondingnya dengan temannya itu pasti membahas tentang teknologi. Jadi di part itu mungkin kita oke lah, bukan membiarkan ya, tapi mengakomodir dari kebutuhan siswa, tapi juga dengan batasan-batasan tertentu yang kita buat, dan itu juga harus konfirmasi ke orang tua. Jadi kita nggak bisa stop anak main HP ketika di rumah, tapi tanpa konfirmasi dengan orang tua itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar dekat sama orang tua. Apa yang menjadi program di sekolah itu harus diselaraskan dengan program di rumah. Jadi nggak kayak mubazir gitu loh Mbak. Ketika guru di sekolah itu kenceng banget, kamu nggak boleh nih mainan HP mulai dari maghrib sampai mau tidur itu nggak boleh. Tapi ketika di rumah itu dibiarkan, ya kan jadi seperti apa ya, omong kosong gitu. Jadi nggak kayak bersambut. Terus di sisi apa tadi? AI-nya. Di sisi AI-nya mungkin kita juga nggak bisa membatasi sebenarnya ketika anak di rumah. Kan di pendidikan itu ada empat pilar pendidikan Mbak. Dari orang tua, masyarakat, guru, dan sekarang itu tambah media. Dan terutama sekarang kebanyakan anak-anak itu kan tinggal di rumah. Apalagi ini, saya itu sedikit cerita ya. Ini kan anak-anak juga persiapan TKA nih. Iya. Persiapan TKA. Nah, terus kita bagian pendidikan itu liburnya hampir 1 minggu penuh. Sementara di bulan April akhir itu anak-anak sudah harus melaksanakan ujian TKA. Jadi mau nggak mau ya kita tetap menggunakan teknologi itu, menggunakan jadi teknologi itu harus kita manfaatkan untuk menyampaikan materi yang akan kita ajarkan, karena kita nggak mungkin menyampaikan materi langsung karena keterbatasan libur tadi, kita nggak bisa tatap muka. Jadi kita manfaatkan teknologi itu untuk apapun yang ingin kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu kita lewatkan teknologi itu. Jadi kayak tetap ada grup WhatsApp-nya ya. Betul. Itu nanti grup WA nanti yang join muridnya atau wali muridnya? Murid dan orang tua. Nah, mungkin kalau di tempat saya itu murid dan orang tua jadi satu grupnya. Jadi tahu nih tugas apapun. Kadang kan ada. Saya itu pernah Mbak di tempat saya dimasukkan grup khusus anak, sama anak-anak, sama grup orang tua. Jadi kata anak-anak, Pak jangan dikirimkan grup kirimkan tugas di orang tua, soalnya nanti orang tua saya marah-marah begini. Nggak mau. Saya maunya jadi satu. Jadi misalkan pihak dari saya, dari guru atau dari sekolah itu punya program, itu langsung forward semua. Jadi anak dan orang tua itu tahu seperti itu. Jadi lebih efisien juga sebenarnya. Pendampingan itu perlu, dan kerjasama antara guru dan wali murid itu harus terus berlanjut sampai anak benar-benar lulus. Tapi pernah nggak sih Pak dapat komplain gitu dari wali murid? Sementara belum ada. Jangan sampai ya. Tapi kalau kita lihat bondingnya Pak Guru Krisna ya di Instagram atau di mana, itu kan deket banget nih sama siswa-siswanya, deket banget. Apakah jadi omongan guru-guru yang lain, ataukah kamu nanti kalau kedekatan sama murid nanti malah nggak ada wibawanya, nggak malah saling menghormati gitu? Kalau sebenarnya kelihatannya dekat ya, tapi nggak sebegitu dekat enggak. Tapi tetap ada batas antara saya sebagai seorang guru dan juga anak-anak. Supaya apa ya, benar kayak kata Mbak Dania tadi, biar anak-anak itu nggak terlewat batas. Karena kita tahu sendiri kalau anak zaman sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Bedanya apa? Karena itu tadi, kalau guru zaman dulu itu kan murid-murid kalau udah bentar itu takut. Kalau sekarang kan mudahnya ngerangkul, apalagi kelas rendah. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau nih, misalkan karena tiba-tiba ngerangkul, pasti saya nggak mau. Kamu nggak boleh ngerangkul Bapak Ibu guru, terutama Pak Nusa, karena apa? Kayak gitu nggak sopan sebenarnya. Terutama kalau kita lawan jenis, takutnya mungkin kalau ada yang ngorot dan itu nggak berkenan sama hatinya beliau, itu kan jadi masalah gitu. Bener-bener anak kecil itu kan gede-gede gitu. Betul sekali, dan fatalnya mungkin kalau itu sampai
di video, di share ke media sosial, mungkin kelihatannya orang, oh Pak Guru ini dekat banget ya sama anak-anak, tapi kan itu sebenarnya juga melanggar ekspresi anak gitu loh. Dan itu juga salah satu bentuk norma kesopanan yang dilanggar. Jadi sebisa mungkin kita tetap membatasi dengan anak, tapi kita tetap dekat dengan anak. Dekatnya dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan materi ajar, terus menyampaikan apapun itu yang berkaitan dengan pelajaran. Tapi di luar itu memang harus benar-benar membatasi. Oke, berarti kalau udah di pulang sekolah gitu kan biasanya anak-anak masih suka chat gitu kan Pak ya. Itu nggak dibalas ya? Itu dari awal sudah saya kasih tahu anak-anak kalau ngajak bapak ibu guru, terutama bapak kepala sekolah itu anak pernah ngajak bapak kepala sekolah. Iya, itu karena mau soal misalnya kayak lebaran gitu. Biasanya kan anak ngajak cuma gini, Pak di rumah mah enggak gitu misalnya gitu. Dan di awal mungkin awal semester 1 bulan itu kan saya jarang ngajar dalam arti menurut saya itu pembelajaran karakter itu harus ditekankan di awal masuk kelas, terutama ajaran baru, supaya di kemudian hari, di bulan-bulan selanjutnya kita tuh nggak perlu tiap hari ngingetin anak gitu loh. Terutama norma kesopanan tadi itu selalu saya tekankan ketika awal semester dan setiap pagi. Saya tuh setiap pagi ada program ngobrol dengan anak dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 itu kan istirahat. Itu kami baru belajar. Nah di jam 7 sampai jam 9 itu kami ngobrol apapun yang anak keluhkan itu kami obrolkan bareng-bareng. Meskipun itu nggak penting, nggak apa-apa. Yang pertama itu tadi pelatih bonding, terus pelatih keterbukaan anak, terus juga pelatih berani ke anak. Jadi apapun masalah anak itu juga saya tahunya di jam-jam itu, di jam 7 sampai jam 9 itu. Mungkin juga kalau ada laporan dari orang tua, Pak kemarin anakku dinakalin sama si X atau si Y, itu kami obrolin di situ, tapi tanpa mengejas anaknya. Ya kita obrolin secara klasikal gitu loh maksudnya. Keren. Maksudnya itu satu kelas ya? Satu kelas, di kelas 6 ya. Kelas 6-nya. Itu energi gak habis apa Pak? Karena bawa seneng mungkin ya. Jadi seneng ngobrol, jadi oke aja. Ini aku penasaran sih, awalnya kok bisa tiba-tiba ngonten di sekolah tuh gimana? Sebenarnya bukan ngonten, dulu itu belum ada yang namanya guru ngonten, itu belum ada. Cuma saya itu berangkat dari permasalahan pribadi. Soalnya saya itu kehilangan banyak sekali momen ketika saya sekolah di SD. Jadi banyak momen yang nggak terabadikan baik oleh bapak ibu guru, dan mungkin diabadikan dalam bentuk foto ya, tapi kan nggak sampai ke kita. Ketika saya jadi guru, terus saya mau cerita, oh Pak Krisna itu kalau SD pernah gini loh, pernah juara gini misalkan. Tapi kan kita nggak punya bukti. Jadi harapan kami itu ketika kami ngundang, ketika kami membuat dokumentasi pembelajaran itu bisa timeless. Jadi sampai kapanpun anak-anak ingat nih, oh pernah diajar apa ya sama Pak Krisna. Ketika Pak Krisna ngajar ini, aku ngapain ya dulu gitu. Itu kan bisa recall sama dia dewasa seperti itu. Jadi awalnya ya mau menangkap momen gitu aja. Menangkap momen aja. Malah sampai sekarang jadi dinobatkan jadi GTK transformatif ya. Gimana Pak, kok bisa jadi sejauh ini jadinya? Mungkin itu beda support sekolah atau apa? Antara guru ngonten dengan GTK itu beda jalan lah. Kenapa kok kemarin dinobatkan sebagai GTK transformatif? Itu karena mungkin beberapa inovasi yang kami ajukan ke Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini. Kemarin kan kami mengangkat pembelajaran tradisional. Banyak tahu pembelajaran luar tangga nggak sih? Iya tahu. Saya membuat pembelajaran luar tangga, tapi itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran IPS, terutama pembelajaran sejarah. Kalau banyak dulu jurusan IPS pasti tahu sejarah kan banyak banget tuh materinya. Itu saya sederhanakan di satu permainan luar tangga itu. Jadi nanti dilempar terus nanti ada soalnya atau itu? Itu berbasis handphone, berbasis AI juga. Jadi nanti ketika anak berhenti di satu petak itu, dia harus ngetik sesuatu dan itu muncul
gambar 3 dimensinya. Jadi mungkin itu yang sekarang semaras dengan perkembangan teknologi sekarang tanpa menghilangkan permainan-permainan tradisional pada zaman dulu. Karena itu tadi, terutama di SD saya, itu banyak banget permainan tradisional yang masih dimainkan. Kayak kemarin itu pernah sempat dari Kementerian Pendidikan itu meliput di tempat Iya, teknologi sama kementerian dan itu permainan Sunda Manda, terus permainan ular naga, terus permainan petak umpet dan beberapa permainan lainnya itu masih kayak lestari di tempat saya. Jadi saya juga nggak mau menghilangkan ciri khas dari SD kami, SD saya, tapi tetap teknologi itu juga mengikuti gitu. Jadi makanya kemarin ya alhamdulillah mendapatkan juara 1 ketika transformatif guru SD tingkat provinsi Jawa. Sama-sama. Tapi dimanfaatkan sampai sekarang masih dimanfaatkan. Sampai sekarang masih dimanfaatkan. Di apa namanya kayak dicontoh di sekolah lain atau gimana? Kalau mungkin karena jatuhnya itu satu permainan itu kan jatuhnya mahal ya. Iya. Itu mungkin belum bisa dikloning, diperbanyak untuk ditaruh di sekolah-sekolah lain belum. Tapi harapan kami nanti ke depannya setelah beberapa kayak kita dan lain-lain sudah terbit, insya Allah mungkin bisa diperbanyak dan disebarluaskan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi ketika kalau aku lihat di media sosialnya Pak Krisna ya, itu kan banyak nih ada anak-anak masuk frame, terus ada anak-anak lagi yang mungkin jadi bahan videonya atau kontennya Pak Guru Krisna gitu ya. Ini kira-kira dari wali murid atau dari sekolah itu gimana Pak tanggapannya? Sebenarnya kami juga nggak bisa semena-mena untuk menampilkan wajah anak, karena kita tahu sendiri sekarang ada yang namanya undang-undang privasi anak, perlindungan anak, dan juga yang terbaru itu kalau nggak salah, seingat saya peraturan pemerintah PP Tunas nomor 17 tahun 2025 itu melindungi hak-hak anak ketika dikontenkan. Iya. Jadi buat iklan aja kadang nggak boleh gitu kan? Buat iklan, apalagi anak dikomersilkan itu nggak boleh. Misalkan nih beberapa guru ada yang mohon maaf ya, beberapa guru ada yang kalau di kayak menjual produk itu saya nggak langsung di video. Afiliat. Kayak afiliat, beberapa guru kan menggunakan fitur afiliat tapi tetap menampilkan wajah anak, sementara anak kan juga nggak mendapatkan profit. Yang pertama, yang mendapatkan profit cuma guru, yang kedua itu juga beberapa guru juga belum izin ke orang tua. Takutnya itu nanti seperti bola salju, lama-kelamaan jadi masalah yang meledak di akhir karena wah, aku afiliat pakai wajah anak, pakai mungkin media pembelajaran yang aku jual, itu bisa datang banyak profit nih. Nah itu takutnya di kemudian hari kayak sekarang itu kan orang-orang ya, terutama bapak wali murid sama Pak anakku kok di konten ini oke. Bapak ibu guru menjual kayak gini kan sekarang banyak wali murid yang pintar speak up banget. Jadi yang kami jaga itu. Jadi yang pertama mungkin kami pertama izin sama orang tua, izin ke orang tua, Pak Bu di awal semester biasanya, Pak Bu boleh nggak sih misalkan ketika pembelajaran itu mengontenkan dengan memunculkan wajah anak, itu biasanya secara tertulis di WA group. Pasti sekarang masih ada kok, 2-3 tahunan ini selama saya konten pasti ada itu izin ke orang tua. Yang kedua secara tertulis. Jadi misalkan ada nih orang tua yang nggak berkenan atau tanpa menuliskan, dia juga mau Pak Krisna, aku nggak mau nih anakku dikontenkan, nggak mau anakku terlalu dimunculkan di itu, ya oke, saya nggak akan mengontenkan anak-anak karena itu tadi anak kan juga milik orang tua. Iya. Anak kan bukan milik saya ya, jadi dan anak juga bukan artis yang bisa sewayah-wayah, yang bisa sewaktu-waktu dikontenkan kan nggak bisa. Jadi itu tadi yang pertama izin, yang kedua hasil videonya pun sebelum saya naikkan itu pasti saya konfirmasikan ke orang tua. Kalau mungkin oke, kalau ada yang nggak oke, ya itu bakal jadi perbincangan kita. Misalkan nggak oke, ya udah diedit dulu mana part yang nggak sesuai. Kalau oke, ya udah saya baru diupload. Dan sebisa mungkin ya itu tadi nggak memunculkan wajah kan privasi anak ya. Dan terutama AI sekarang kan pasti kalau upload wajah kita banget yang dicatatkan sekarang.
Ternyata proses mau upload itu ribet juga ya Pak ya. Harus izin sini, izin sini, gitu. Kayak di pemerintahan izin sana, izin dulu. Oh, tapi kalau kita lihat terkait dengan anak-anak zaman sekarang juga ya Pak ya, generasi Gen Alpha yang sering banget katanya di TikTok itu karena ya anak Gen Alpha tuh asbun ya, gitu. Asal bunyi ceplas itu kalau di sekolah kayak gitu juga. Aslinya kayak gitu juga. Aslinya kayak gitu. Malah di tadi Mbak jam 7 sampai jam 9 kan itu aku ngobrol sama si anak waktu ya bondingnya deketin seharian buat seharian deketin waktu bonding anak waktu bondingnya buat full kita belajar seharian kan lewat jam 7 sampai jam 9 tadi. Nah di situ tuh ada beberapa part yang saya tuh nggak pernah ada kata itu, pernah kata apa ya? Apa ya? Aku bisa lupa. Itu ada kata-kata yang anak itu tadi asbun dan saya itu juga nggak tahu itu kata apa. Dan anaknya juga nggak tahu itu artinya apa. Nah itu kadang tak jadikan buat mengontrol anak-anak yang asbun itu hal yang mereka celetukan itu dijadikan PR aja, dijadikan PR buat tugas mereka buat, dan besoknya mereka berkewajiban ceritain ke teman-temannya. Jadi kadang kan kalau kita ngajar terus ada anak yang asbun, kita kan terganggu ya, tiba-tiba ngerti apa itu. Oh GJ nggak apa-apa ya biasanya. Karena nggak tahu dulunya saya nggak tahu apa itu GJ, ternyata nggak jelas ya. Ya kan beberapa pas seperti itu tetap bisa dikondisikan kok di kelas, meskipun ada 4 kita sakit hari juga ya. Oh pernah juga. Kalau sakit misalkan nih hari ini kita mau belajar TKA yang terakhir ya, yang terakhir kita kejadian. Ini kita belajar TKA, kita harus benar-benar fokus ke pelajaran TKA. Tiba-tiba nih ada 1-2 anak tuh ya tadi kayak gereja, terus ada saya tuh singkatan-singkatan sampai nggak mengikuti, tapi saya paham maksudnya sebenarnya. Nah itu tadi untuk mengatasi hal asbun seperti itu kita kembalikan ke anak. Pasti ketika kembalikan ke anak kita nggak merespon berlebih, otomatis anak pasti berpikir kok oh ternyata saya nggak suka nih kalau kita ngerti kayak gini gitu. Jadi aslinya anak-anak ternyata real. Iya betul. Ya itu yang perlu teman-teman ingat, nggak perlu dikontenkan. Iya tapi benar kayak ya kalau lihat anak-anak sekarang ketemu di jalan itu aja Pak ya, ngobrol sebentar itu dia oversharing gitu kayaknya. Wah jam malam gitu tuh kadang kan aku juga ada kenal bimbel gitu ya, kayak ngajar juga ngajar anak-anak itu malam gitu masih chat gitu, budanya gitu kan, budanya udah gitu apa belum gitu anak-anak sama sekarang tuh kadang tuh nggak aku balas, kalau nggak aku balas besoknya kadang marah, waktu aku rumahnya gitu dia marah kayak kok mungkin kalau ada dari saya itu udah ada kesepakatan awal nggak ya, saya tuh nggak mau diganggu di jam weekend dan jam 9 ke atas. Jadi misalkan ada jam weekend, anak-anak udah tahu nih meskipun dia WA pasti saya balasnya Senin pagi baru saya balas. Terus ketika anak ke WA, pernah ada anak yang saya tegur itu WA jam 1 malam, mungkin karena dia sambil main ML atau sambil main apa ya, itu nanya ya itu nanya PR Pak, bisa PR sih nggak tahu itu beneran saya angkat ketika itu tadi jam ngobrol dari jam 7 sampai jam 9, dan saya juga tiap hari harus apa ya, nggak capek-capek buat ngomong ngasih tahu mereka, karena terkadang anak sekarang itu kalau dikasih tahu sekarang nanti kalau sekarang udah lupa dia. Jadi kita nggak, kalau bahasanya guru zaman dulu ojo sampai kue kesel-kesel bermain-main yang bocah-bocah. Benar. Aku pun juga kalau lagi malam gitu ya Pak ya, malam habis maghrib ke rumahnya anak gitu les privat, terus kadang tuh kayaknya ya aku lupa PR-nya apa, terus gimana kalau PR lupa, bentar ya aku tak WA gurunya gitu, terus aku nggak usah jangan WA udah malam nggak enak gitu kan, nggak apa-apa aku biasa gitu kok kayaknya emang udah sedekat itu sama gurunya. Anak-anak zaman sekarang padahal kita dulu tuh SD takut banget sama guru tuh. Kalau aku juga lihat ya Pak, perkembangan anak-anak sekarang tuh kayaknya mereka itu gampang malesan ya, anak-anak zaman malesan, iya benar nggak?
Kayak gitu gimana? Apakah emang pendekatannya aja yang harus berbeda atau memang anak-anak sekarang apa ya kecanggihan teknologi atau apa ya? Menurut saya tuh anak sekarang gampang ke-distract ya. Iya. Dikit-dikit lihat apa gitu, misalkan saya ngajar ya, mobil yang BG datang tuh, wah mobilnya yang BG ya. Itu sebenarnya juga permasalahan karena kecanggihan teknologi sebenarnya. Beberapa mungkin kalau mbaknya baca dampak dari TikTok kan, dampaknya video-video pendek kan juga berpengaruh sama tingkat apa mbak? Tingkat fokus anak. Jadi fokus anak kan juga pendek. Misalkan kita lihat YouTube di durasi yang panjang, atau kita lihat televisi kan durasinya panjang. Nah sekarang di YouTube kan paling 15 detik, 15 itu lagi kan juga mengurangi fokus anak. Terutama anak sekarang juga jarang banget yang suka baca buku. Itu juga sebenarnya permasalahan kita sampai sekarang. Tapi masih ada anak yang suka baca buku Pak? Masih ada. Oh masih ada. Masih ada, tapi mungkin nggak sampai 100% anak suka baca buku itu enggak. Anak lebih suka melihat sekarang, modelnya visual kan. Dan ketambahan di TikTok terus nggak ada pengawasan dari orang tua, terus anak juga megang HP sendiri, ya itu jadi sebenarnya permasalahan kita yang mungkin bapak ibu guru yang ada di Indonesia juga lagi mencari nih solusi ini biar mereka kembali fokus lagi, membaca lagi, membaca buku fisik lagi. Tapi ada nggak sih Pak satu murid gitu yang susah banget diarahkan? Ada. Gimana Pak ceritanya? Dengar aja sendiri. Maksudnya gimana? Ceritanya anaknya tuh kenapa gitu? Itu tadi anaknya gampang bosan kalau di sekolah itu, gampang bosan terus senang lari-lari gitu. Makanya mungkin di beberapa video yang saya upload, terutama saya itu punya konten namanya cerita jalan mahakam. Cerita jalan mahakam itu menceritakan keseharian anak-anak terutama di kelas 6. Saya hanya memotret anak-anak kelas 6 saja karena saya yang bisa izin tadi pertama. Terus itu memang anak-anak yang saya bina gitu. Dan di situ ketika saya melihat ada anak sing gampang bosan, terus nggak bisa apa di kelas itu nggak bisa diem, dia butuh lari kemana-kemana gitu. Nah itu saya manfaatkan untuk menjadi sebuah metode pembelajaran. Jadi anak-anak minta untuk berpetualang, tapi dengan cara mengerjakan tugas. Kalau banyak dulu sering ikut pramuka kan kita pernah nih, kita mau pengambilan bed kita harus pos 1, pos 2. Nah itu pembelajaran, contoh pembelajaran matematika tak buat jelajah nih. Jadi di pos 1 anak harus mengerjakan soal ini, terus lanjut di pos 2 di pemahaman yang lebih tinggi anak harus mengerjakan hal ini. Nah nanti di pos terakhir pasti ada nih bonus-bonus yang bakal mereka dapatkan gitu. Jadi mungkin kenakalan-kenakalan anak itu sebenarnya nggak harus kita ambil pusing, tapi kita cari caranya untuk membuat anak lebih enjoy lagi dengan belajar. Apa ini sangat masuk sekolah deh. Harusnya masuknya tahun ini. Biar kenal Pak Guru Krishna. Tapi Pak jujur aja nih, sekarang jarang banget nggak sih anak-anak yang kalau ditanya cita-citanya apa mau jadi guru gitu? Jarang banget. Tapi pernah sih satu anak itu pengen banget jadi guru. Tapi ternyata sama seperti Mbak tadi lambat tahun dia berubah tadi. Jadi TikTokers ya. Dan YouTuber. Tapi gimana? Pak Krishna sendiri melihat fenomena yang seperti ini. Ya cita-cita tadi ya. Kita kan juga nggak bisa memaksakan cita-cita ke anak. Apa yang anak inginkan kan pasti itu sudah ada obrolan lain lah di rumah, nggak kita yang mengarahkan, tapi sebisa mungkin kita memberikan teladan aja ke anak. Jadi menjadi seorang guru itu nggak seharus seperti yang zaman dulu yang bapak ibu guru kalian ceritakan, bapak ibu di rumah ceritakan, tapi menjadi guru itu bisa kok menjadi guru yang menyenangkan, yang bisa dekat dengan murid, punya banyak teman banyak, terus punya relasi banyak di luar, terus juga sering mungkin diundang kemana-mana. Kan kadang hal-hal kayak gitu kan jadi apa ya, role model buat anak ya. Jadi kita tunjukkan aja ke anak, kita nggak menunjukkan dengan kalimat, dengan ucapan, tapi kita tunjukkan aja dengan aksinya. Misalkan nih kayak semester kemarin mungkin saya sering banget ya keluar kota. Tapi ketika pulang saya juga harus cerita ke anak nih, Pak Rizal kemarin di Jakarta itu habis kegiatan ini loh, dapat ini loh, ketemu orang-orang ini loh, ketemu artis ini loh. Hal seperti itulah yang mungkin apa ya bisa saya sharingkan dan mungkin bisa
membuka mindset anak. Oh ternyata jadi guru itu nggak hanya ngajar di kelas, jadi guru itu nggak hanya ngajarkan administrasi yang panjang dan lain-lain. Jadi mungkin membuka banyak peluang lah ketika bercerita itu. Kebalik ya Pak ya, kalau dulu waktu kita sekolah kan kita sudah bercerita, habis liburan semesteran jalan-jalan kemana aja, sekarang kembali gurunya yang cerita. Tapi menurut Pak Krisna sendiri kenapa sih kok profesi guru jarang dilirik anak-anak kecil gitu? Karena mungkin terlihat profesi guru itu kurang keren ya. Mungkin seragamnya kalau sekarang kan anak-anak visual yang dilihat profesor atau dokter beliau kayak dokter pakai apa namanya? Gitu. Terus polisi, terus itu kan pakai seragam. terus ada mbak. Nah mungkin hal seperti itulah karena anak visual modelnya anak sekarang itu visual. Apa yang dilihat mata itu yang dipercayai, maka dari itu anak jarang banget melihat profesi guru, padahal profesi guru itu mulia banget. Profesi guru itu bisa bimbing banget, bisa mengarahkan anak banget, terutama saya itu sangat salut sama guru kelas 1, 2, 3 yang pernah masa pernah dari PAUD ke SD itu kan effortnya ketika ngajar di kelas tinggi banget. Kadang dia pakai mic gitu. Betul, ada yang pakai mic, terus ada teriak-teriak gitu. Nah mungkin itu tadi dengan cara penyadaran aja. Kita juga nggak bisa maksa anak-anak harus jadi guru, terus anak-anak kamu kalau gede harus jadi guru, itu nggak bisa. Jadi kita dengan penyadaran aja dan memberikan model yang baik ketika jadi guru, itu kamu bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi jangan takut jadi guru. Tapi kalau kita lihat teknologi itu semakin maju ya Pak ya, teknologi makin maju. Terus kira-kira apakah peran guru, ini agak dalam nih, apakah peran guru ini juga akan semakin penting atau bahkan mulai tergeser? Kalau guru mungkin nggak bisa ya tergeser sama teknologi, karena di teknologi itu kita hanya komunikasi nggak bisa dua arah, pasti kan cuma searah. Kita tanya aja, tapi kan kedekatan hati antara siswa dan guru itu kita nggak bisa dapat di mana pun. Kita nggak bisa dapat di teknologi. Kedekatan misalkan anak dapat masalah, anak harus ngapain, kan itu bisa bonding tercipta itu ketika benar-benar kita bertemu langsung. Jadi menurut saya, keyakinan saya, sampai kapanpun teknologi itu nggak akan pernah bisa menggantikan sosok seorang guru. Tapi kalau untuk misalkan nih kita angkat dari fenomena yang daerah terpencil gitu ya Pak ya, yang bahkan guru aja kadang ditempatkan di satu daerah pun beliau nggak berkenan gitu kan, dan bahkan ada beberapa sekolah yang ada sekolahnya tapi nggak ada gurunya gitu. Kira-kira ada nggak inovasi apa gitu kira-kira yang bisa dibawa untuk anak-anak atau siswa-siswa yang berada di sekolah terpencil itu? Sebenarnya inovasi yang bisa digunakan itu media pembelajaran yang bisa digunakan di tempat-tempat terpencil itu yang ada di situ aja. Contoh di situ keanekaragamannya apa ya? Tari, atau di situ ada danau atau ada rerumputan, ya udah kita menggunakan media rerumputan untuk mengajarkan materi ke anak-anak. Jadi jangan sampai muluk-muluk ketika misalkan nih Mbak Dania ditempatkan di sebuah daerah 3D. Jadi sebisa mungkin Mbak Dania nggak usah mengalami teknologi. Oh, ajar anak ini karena sekarang modern teknologi harus menggunakan teknologi, enggak. Karena esensi dari pembelajaran kan anak paham dengan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kalau kita mengajarkan yang terlalu tinggi, anak-anak kan juga pasti bingung, dan yang kedua pasti cepat bosan. Nah, dari kita angkat aja dari apa yang ada, terus apa yang dilihat siswa itu kita angkat jadi sebuah media pembelajaran. Jadi pendekatannya tetap beda ya Pak? Beda nih. Itu nggak bisa disamakan. Bisa ya. Kalau menurut Pak Guru Krisna sendiri nih, guru masa depan tuh yang seperti apa sih kira-kira? Menurut saya guru masa depan itu yang bisa mewadahi kreativitas itu agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa rasa bimbang. Itu mungkin kalau saya menutup sebuah webinar atau sebuah presentasi dengan kata-kata seperti itu, kita jadi seorang guru, atau pesan saya untuk bapak guru, ibu guru yang ada di Indonesia, jangan mematahkan mimpi besar anak, dan terutama kita harus juga mewadahi kreativitas anak itu agar terus bertumbuh dan berkembang tanpa rasa bimbang. Jadi anak-anak nggak takut nih punya mimpi apa, ya udah kita
kita tanggung jawabkan aja, kita dorong terus aja mimpi anak-anak itu. Benar-benar, soalnya banyak banget di kejadian tuh, bahkan kadang orang tua atau bahkan gurunya sendiri yang mematahkan, Betul. yang mematahkan mimpi-mimpi anaknya. Jadi anaknya mau bermimpi itu takut gitu ya, mimpi tinggi itu takut gitu. Ya udah gini aja gitu, kayak legowo banget anak-anak itu. Kalau boleh jujur nih, hal apa yang paling membahagiakan menjadi seorang guru yang mungkin tidak ada di profesi lain, Pak? Apa ya? Ada nggak? Mungkin ada sih harusnya. saya nggak bisa membandingkan dengan profesi lainnya, soalnya profesi utama saya kan guru, dan saya juga nggak pernah mencoba profesi lain selain profesi guru. Jadi mungkin semangat berbagi itu nggak yang sangat menyenangkan, terutama ke anak-anak. Sampai terkadang ada momen AHA, saya menyebutkan momen AHA sama momen O. Jadi misalkan nih anak tiba-tiba saya ajaran materi, tiba-tiba dia ngeluh, oh gitu, Pak. Itu momen Itu yang bikin sebenarnya hati saya senang. Jadi ternyata anak-anak itu kalau saya ngajarkan dengan cara ini, anak-anak paham nih. Kalau anak-anak saya ngajarkan dengan cara ini, anak-anak nggak paham. Itu momen-momen yang menyenangkan. Kalau momen AHA? Momen AHA, anak menemukan sesuatu. Gitu. Oke, aku baru tahu di sini sih. Keren. Lepas dari kedekatan kita sering bertemu dengan anak, sering ngobrol. Momen-momen ngobrol itu seperti kita ciptakan sendiri kan. Momen-momen menyenangkan itu kan kita ciptakan sendiri. Kita nggak usah cari-cari, ya udah kita menciptakan sendiri. Terutama ya tadi Mbak jam 7 sampai jam 9 waktu saya ngobrol dengan anak-anak. Saya sama sekali nggak ngajar apapun, ngobrol aja. Tapi itu gak buat kecemburuan di kelas lain? Maksudnya gimana? Misalkan aku diajar Pak Krisna gini-gini, kamu gak diajar gini-gini gitu. Mungkin itu bisa jadi iming-iming ya dari guru lain ya. Gak pelajaran. Bukan nggak pelajaran ya, tapi lebih ke saya pengen tahu seberapa jauh anak itu siap dalam belajar. Jadi bukan mata-mata saya nggak pelajaran dari jam 7 sampai jam 9 enggak. Tapi saya pengen tahu nih, kalau dulu itu ada yang namanya pretest dan proses. Nah itu saya lakukan pretest di situ dengan cara ngobrol, bukan dengan cara membuat LKPD enggak, tapi dengan cara ngobrol. Kenapa? Itu yang lebih jujur. Karena anak SD atau anak kecil itu kan kalau kita tuh kadang jujur, itu yang saya cari gitu. Oke. Terakhir nih penutup Pak, kita boleh nih kasih pesan atau mungkin sharing gitu ya, saran buat bapak ibu guru yang lainnya yang mungkin masih takut-takut buat mencoba membuat video atau mungkin lebih dekat dengan anak gitu ya, takutnya kan tadi tidak dihargai lah atau apa gitu, mungkin ada pesan? Mungkin yang pertama perihal membuat video. Ketika kita membuat video juga harus memperhatikan beberapa part yang memang karena sekarang guru disorot banget. Terutama itu kan kalau kita belajar ada yang namanya PP Tunas tadi nomor 17 tahun 2025, kita harus banyak belajar dari situ supaya nanti seperti yang saya katakan di awal tadi, nggak terjadi efek bola salju. Semakin lama semakin membesar. Permasalahan kecil-kecil kalau dibiarkan lama-lama kan juga membesar. Jadi tetap silahkan mengundang, tapi tetap memperhatikan privasi siswa dan hak siswa. Misalkan ada siswa yang nggak mau, siswa yang nggak berkenan, jangan sampai dipaksa, karena itu nanti bakal jadi masalah ke depannya. Terus terutama pesan-pesan lain untuk bapak ibu guru yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Pacitan, mari kita sama-sama mengembangkan potensi dan kreativitas siswa itu sebesar-besarnya. Jangan sampai membunuh mimpi anak, jangan sampai membunuh kreativitas anak, jangan sampai memenggal anak ketika bercerita, karena itu nanti bisa berefek ke depannya. Karena kita tahu sendiri guru itu guru digugu dan ditiru. Guru adalah sebagai pembombong, guru adalah sebagai pembimbing. Maka kembalikan tugas kita untuk selalu mendorong mimpi-mimpi anak agar terus lestari, agar terus berkembang, dan sebisa mungkin kita membantu mencapai mimpi-mimpi tersebut. Teknologi memang boleh berkembang ya Pak ya, teknologi boleh berkembang, tapi sosok guru itu tetap jadi hal penting ya, nggak bakal bisa hilang walaupun di masa depan. Betul. Oke, terima kasih banyak buat Pak Guru Krisna ya, obrolan hari ini bukan cuma soal teknologi tapi tentang hati seorang guru. Oke.
Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah.